Bismillahirrahmanirrahim. Langkah terakhir dari Microsoft Project yang akan kita lakukan adalah membahas bagaimana men-set semua proyek yang telah kita susun, semua sumber daya yang telah kita susun menjadi acuan dari proyek yang kita miliki. Pertama, silahkan masuk ke Tools, kemudian Tracking, kemudian di sini pilih Set Baseline. Set baseline menunjukkan bahwa Anda akan men-set semua pekerjaan yang sudah Anda masukkan ini sebagai acuan dasar dari pengerjaan proyek Anda. For bisa entire sama selected. Entire itu berarti semua dari langkah pekerjaan ini. Kalau selected task itu berarti hanya beberapa saja yang nanti akan Anda pilih. Baik. Karena kita mau men-set semuanya, kita pilih entire project, kita klik OK. Apabila sudah pernah menjadikan set baseline, maka dia akan muncul jendela seperti ini, sehingga kita tidak bisa membuat baseline dua kali. Baseline bisa dibuat satu kali. Ke pembuatan baseline yang kedua, kalau kita OK seperti ini, maka ini menunjukkan bahwa setelah terjadi, kita mengedit baseline yang kita miliki. Baik, selanjutnya yang kita lakukan setelah men-set baseline adalah mengupdate, melakukan update terkait dengan project yang kita miliki setiap dari proses kerja yang ada di sini. Misalkan di sini kita ada proses membuat gambar bangunan yang kita kerjakan selama 2 hari. Nah, Microsoft Project tidak bisa untuk real-time-kan bagaimana pekerjaan itu, tapi kita sendiri yang memasukkan sudah berapa jalurkah prosesnya yang terjadi. Caranya masuk ke Tools, kemudian ke Tracking, masuk ke Update Task. Di sini kita bisa mengisikan berapa persen telah komplit. Kita bisa cari di tempat yang lain, misalkan membuat kerangka rumah. Kita masuk ke Tools, Tracking, Update Task. Di sini masih 0%. Kalau kita tambahkan, berarti kita sudah melakukan proses pembuatan kerangka rumah sebesar 30%. Kemudian kita OK. Nanti kemudian kalau sudah 100%, dia pekerjaan itu sudah kita anggap selesai. Kemudian serang kita masuk untuk perhitungan biayanya. View, tabel entry-nya kita ganti menjadi cost. Di sini kita bisa lihat bahwa baseline kita ini adalah baseline yang sudah kita tentukan tadinya di awal, kemudian total cost menunjukkan dari total sama pekerjaan yang kita miliki. Apabila ada perubahan sumber daya, penambahan sumber daya, penambahan durasi, maka ketika kita sudah men-set baseline-nya tidak akan berubah, tetapi total cost-nya yang akan berubah. Perubahan itulah nanti akan terlihat di variance-nya. Kita bisa lihat di sini, ketika total cost-nya terlihat lebih lama daripada baseline, lebih besar biaya daripada baseline, maka akan ada variance-nya sebesar sekian, sehingga ini akan membuat project kita menjadi lebih mahal, karena total cost yang kita miliki nilainya lebih besar daripada baseline. Untuk fixed cost sendiri, itu kita masukkan dengan cara yang manual. Kita tidak bisa membuat Microsoft Project menghitung fixed cost yang kita miliki. Jadi kita perlu untuk memasukkannya sendiri. Nah, apabila sudah, kita lihat di sini proses kerjanya semuanya. Kemudian kita masuk kepada bagaimana laporan dari program kerja kita. Kita akan melihat bagaimana kondisi keuangan dan lain sebagainya. Masuk ke report, kemudian ke reports. Di sini ada beberapa pilihan, tapi kita akan coba
untuk melihat dengan beberapa pilihan saja, yaitu yang pertama adalah kita cari di cost. Kita select. Nah, kita lihat di earn value yang kita pelajari di kelas. Kemudian kita select di sini. Bisa dilihat ada beberapa ukuran parameter. Ada BCWS yang sudah kita pernah pelajari, ada BCWP, dan ada ACWP yang nantinya kita bisa mengetahui bagaimana performansi dari project yang kita lakukan. Berbagai varian laporan lain bisa Anda temukan di sini. Baik, pada awalnya ketika baseline ini, tadi sebelum kita tentukan di tracking, kemudian sebelum kita tentukan di set baseline ini, dia nilainya akan bernilai 0. Kemudian kalau kita sudah set baseline, maka dia pada awalnya akan sama dengan total cost. Tetapi apabila ketika kita melakukan tracking, kita melakukan penambahan durasi, menambah sumber daya, maka total cost-nya akan ikut naik, sehingga akan mengakibatkan perubahan pada nilai variance ini. Nah, kita harus pandai-pandai untuk bagaimana membuat tidak lebih besar daripada baseline, karena tentu akan merugikan project kita apabila nilai total cost lebih tinggi daripada nilai baseline. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan, seperti menambah sumber daya, melemburkan pekerjaan, menambahkan lag atau lead time, mengurangi beban kerja, mengubah hubungan antar pekerjaan, melakukan evaluasi jadwal, dan lain sebagainya. Demikian tutorial kali ini.